Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami, agar kami mampu memberikan hati dan pikiran kami untuk merasakan kehadiran-Mu dan sapaan-Mu lewat sabda dan renungan hari ini. Dan semoga semuanya itu menjadi petunjuk bagi kehidupan kami dan menerangi kegelapan hati kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi bertanya kepada Yesus, "Kapan kerajaan Allah datang?" Yesus menjawab, "Kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Tidak dapat dikatakan, 'Lihat, ia ada di sini,' atau 'ia ada di sana.' Sebab sesungguhnya kerajaan Allah sudah ada di tengah-tengahmu." Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Akan datang waktunya kamu ingin melihat satu daripada hari-hari Anak Manusia itu, dan kamu tidak akan melihatnya. Dan orang akan berkata kepadamu, 'Lihat, ia ada di sana. Lihat, ia ada di sini.' Jangan kamu pergi ke situ. Jangan kamu ikut. Sebab sama seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, demikian pula lah kelak halnya Anak Manusia pada hari kedatangannya. Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, beberapa hari yang lalu di rumah unit tempat tinggal para frater Seminari Tinggi Santo Petrus Sinaksak, salah seorang frater merasa gelisah terhadap bau yang menyengat yang sangat mengganggu. Frater itu menduga bahwa busuk yang menyengat itu berasal dari dalam kamarnya. Mungkin saja bangkai tikus, cecak pikir frater itu. Sepanjang hari dia sibuk hilir mudik membongkar seisi kamarnya, memastikan dari mana asal bau busuk yang sangat menyengat itu. Karena rasa simpati beberapa frater yang lain, tetangga kamarnya juga ikut serta membantu menemukan asal dan sumber bau busuk itu. Seluruh sudut ruangan kamar akhirnya dibersihkan, namun tetap tidak ditemukan asal bau busuk itu. Sementara itu seorang frater yang lain yang tidak tahu tentang bau busuk itu sedang berjalan-jalan di luar di pekarangan rumah unit, melihat ada banyak lalat yang mengurumuni sebuah bangkai ayam. Letak bangkai ayam itu persis di samping kamar frater yang terganggu terhadap bau busuk itu. Kelak ditemukannya bangkai ayam itu, lalu dikuburkan, dan bau busuk pun seketika hilang. Saudaraku yang terkasih, dalam bacaan pertama, kitab kebijaksanaan Salomo mewartakan kepada kita sifat-sifat kebijaksanaan. Sifat-sifat kebijaksanaan itu merupakan buah kontemplasi Raja Salomo yang mencintai Allah dan sungguh merasakan Allah hadir dalam hidupnya. Ini berarti sebuah bentuk kesungguh-sungguhan Salomo
mengalami bisikan Allah, mengalami pernyataan diri Allah, dan kelak melaksanakan kehendak Allah. Perkataan dan tindakan kita sepanjang hari apabila diresapi semangat kelemah lembutan menjadi pribadi yang tidak kaku, jujur, bersih, terang, dan tidak dapat dihancurkan, itu berarti kehadiran Allah sangat dekat dengan diri kita. Ketika kita setia melakukan apa yang disukai Allah, itu pertanda bahwa Allah berada sangat dekat dengan kita. Sekalipun kita mendapatkan pencobaan, kita tidak sibuk dengan diri kita sendiri, memecahkan persoalan itu sendiri, namun Allah yang dekat turut serta menyelesaikannya dan memberi pertanda bagi kita. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hari ini Yesus Kristus menjawab pertanyaan seorang Farisi yang sedang mencari jawaban tentang bagaimana kerajaan Allah itu akan datang. Kerajaan Allah itu datang tanpa tanda-tanda lahiriah, jawab Yesus. Kini di tengah gelumit persoalan kehidupan yang kita alami, kian begitu sibuk diri kita mencari pemecahan-pemecahan masalah yang menumpuk dalam diri kita, dalam tugas dan pekerjaan, dalam keluarga, dalam relasi dengan orang di sekitar kita, dan persoalan lain sebagainya. Kita terlalu jauh keluar dari diri ini untuk mencari jawaban dan pemecahan persoalan yang kita hadapi. Kerap kita berharap bahwa Tuhan sedang menuntun kita menyelesaikan beban dan persoalan hidup ini, sambil sibuk sepenuhnya dengan tenaga manusiawi. Kita merasa bisa menyelesaikannya, padahal diri kita sendiri sedang menjadi Tuhan atas diri kita. Maka tak jarang kita kecewa terhadap Tuhan, namun ternyata kita sendirilah yang mengecewakan Tuhan, sebab luput menemukannya di dalam lubuk hati kita yang terdalam, yang sedang bersabda dan dengan lembut membisikkan sesuatu yang baik yang harus kita lakukan, dan membisikkan sesuatu yang tidak baik yang harus kita hindari. Kita terlalu sibuk dengan diri kita. Kita lupa Allah hadir dalam hidup kita. Kita tidak mau mendengarkannya bersabda di dalam hati kita. Saudara-saudari, mari kita membuka hati agar Tuhan berkarya di dalam diri kita masing-masing. Ya Bapa, ajarilah kami menjadi pengikut Kristus yang bijaksana, yang menemukan Engkau jauh di dalam lubuk hati kami. Bisikkanlah ke dalam hati kami apa yang harus kami perbuat bagimu, sehingga kami tidak melulu sibuk dengan diri kami sendiri, yang akhirnya menjauhkan diri kami dari sabda bahagiamu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa Santo Yusuf. Salam penjaga Sang Penebus, suami perawan Maria yang terberkati. Kepadamu Allah mempercayakan putra tunggalnya. Kepadamu Maria menaruh kepercayaannya. Bersama denganmu Yesus menjadi manusia. O Yusuf yang terberkati, perlihatkanlah dirimu sebagai seorang bapa juga bagi kami, dan bimbinglah kami di sepanjang perjalanan hidup. Perolehkanlah bagi kami rahmat, belas kasih, dan keberanian, dan lindungilah kami dari segala yang jahat. Amin. Bapa kami yang ada di surga,
dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.